Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa calon desainer masa depan. Pernahkah kalian terpikir mengapa sebuah foto tanpa kata-kata bisa begitu kuat menyampaikan pesan? Mengapa beberapa iklan visual mampu membuat kita merasa terhubung dengan sebuah produk bahkan sebelum kita tahu detailnya? Jawabannya ada pada kekuatan fotografi sebagai bahasa visual. Bersama saya, Ramadita Fitriani, pengampu mata kuliah fotografi aplikatif pada program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia. Kita akan menyelami lebih dalam bagaimana fotografi bukan hanya sekedar menangkap gambar, tapi juga merancang solusi dan menciptakan nilai. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali kalian dengan pemahaman mendalam tentang fotografi sebagai alat komunikasi visual yang esensial dalam desain komunikasi visual. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saya berharap kalian mampu memahami konsep dasar fotografi dan peranannya dalam desain komunikasi visual. Kalian juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak konseptual dalam menghasilkan karya fotografi yang bermakna dan memecahkan masalah, serta menganalisis dan mengaplikasikan esensi desain dalam proses penciptaan karya fotografi. Tentunya, kalian juga akan dilatih untuk melakukan riset mendalam sebagai fondasi dalam menghasilkan karya fotografi yang berkonsep. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pembelajaran kita akan menggunakan team-based project. Artinya, kalian akan banyak kerja bareng teman-teman dalam kelompok kecil, ya. Kenapa harus kerja tim? Karena di dunia kerja nyata, apalagi di industri kreatif, kalian pasti akan sering bekerja dalam tim. Jadi, kita mulai biasakan dari sekarang ya. Selain itu, kerja tim itu bisa melatih kreativitas, kemampuan komunikasi, dan cara berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk penilaian, mata kuliah ini akan dinilai secara kumulatif dari beberapa komponen. Di antaranya ada tugas terstruktur dengan bobot sebesar 35%, lalu ada ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%, kemudian ada ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%, dan ada penilaian mengenai kehadiran serta aktivitas partisipatif teman-teman semua itu dengan bobot sebesar 10%. Dengan begitu, setiap kontribusi kalian ya dalam perkuliahan ini akan sangat berarti. Baik saudara-saudari mahasiswa, apakah sudah siap untuk masuk ke materi hari ini? Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke ranah fotografi, mari kita pahami dulu apa itu desain. Secara umum, desain diartikan sebagai rancangan, sketsa, skema, pola, atau rencana. Namun, ini hanya permukaan saja. Desain memiliki makna yang jauh lebih luas. Menurut Victor J. Papanek, seorang desainer terkemuka, desain adalah dasar dari seluruh aktivitas manusia. Ya, kalian tidak salah dengar ya. Semua kegiatan sehari-hari kita ya, mulai dari bangun tidur, mandi, makan, sampai kuliah atau sekedar hangout bareng teman-teman, itu semua bisa dikatakan sebagai proses mendesain. Papanek juga menekankan bahwa desain harus inovatif, kreatif, dan lintas disiplin. Lalu bagaimana kita menemukan definisi yang lebih spesifik? Charles Eames memberikan pandangan yang lebih terstruktur. Baginya, desain adalah rancangan untuk menyusun berbagai elemen sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.
Disinilah ya kita membedakan desain dengan wilayah lain, yaitu adanya dimensi penyelesaian masalah atau problem solving. Desain tidak bisa hanya berhenti pada rancangan atau sketsa, melainkan harus berangkat dari persoalan dan mampu mengatasinya. Menariknya, buku dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain di Indonesia itu mendefinisikan desain sebagai penciptaan nilai dari suatu pemecahan masalah. Artinya, desain tidak hanya fokus pada fungsionalitasnya saja ya sebagai pemecah masalah, tetapi juga pada penciptaan nilai di dalamnya. Jadi, sebagai kesimpulan, kita sebagai desainer adalah orang yang mampu mengolah permasalahan secara sadar dan intuitif sehingga dapat membentuk solusi yang lebih tertata dan bermakna. Nah, saudara-saudari, setelah kita memahami luasnya definisi desain sebagai pemecah masalah dan pencipta nilai, kini muncul pertanyaan penting nih ya. Jika kita sudah mendapati pengertian dari desain, maka bagaimana penempatan fotografi dalam desain komunikasi visual? Ada yang punya pandangan awal? Aku boleh jawab gak, Bu? Boleh, silakan Taka. Oke, izin menjawab. Menurut saya, pada dasarnya desain itu tentang memecahkan sebuah masalah dan menciptakan sebuah nilai. Begitupun mata kuliah fotografi di DKV. Fotografi bukan cuma soal estetika, tapi bagaimana gambar itu bisa jadi solusi komunikasi. Misalnya, foto produk yang bagus itu kan bisa jadi nilai jual produk tersebut. Atau foto kampanye sosial yang menyentuh bisa menggerakkan hati seseorang. Jadi, fotografi itu alat desain yang sangat kuat untuk menyampaikan pesan visual dan mencapai tujuan tertentu. Itu sih kalau dari aku. Ya, tepat sekali Taka ya, luar biasa untuk jawaban dari saudari Taka ya, pemahamannya sudah sangat baik. Taka sudah menangkap intinya ya, fotografi memang bukan sekedar seni visual, tapi dia juga melainkan sebuah instrumen strategis dalam DKV ya, untuk memberikan solusi komunikasi dan menciptakan value. Nah, mari kita eksplorasi lebih lanjut. Fotografi merupakan bagian integral di dalam desain komunikasi visual itu sendiri. Fotografi yang umum kita ketahui itu didefinisikan ya sebagai sebuah seni yang menghasilkan gambar dengan proses melukis atau menulis yang menggunakan media cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Lalu, bagaimana pengertian fotografi dalam desain komunikasi visual secara spesifik? Peran fotografi di dalam desain komunikasi visual itu dapat diartikan sebagai memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi dengan menghasilkan karya seni berbentuk foto, di mana karya tersebut memiliki penciptaan nilai atau value di dalamnya. Untuk menghasilkan karya foto yang memiliki nilai, kita harus paham terlebih dahulu dan mengerti mengenai konsep dan ide dari permasalahan yang diangkat. Kita harus mampu untuk berpikir secara abstrak konseptual agar kita itu sendiri terbebas dari citra-citra yang memenjarakannya. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena jika kita terbiasa berpikir abstrak konseptual, kita akan mampu menggali inspirasi dengan lebih tidak terbatas. Kita tidak akan terpaku pada apa yang biasa kita lihat, melainkan kita dapat masuk ke area yang bisa dipahami yang lebih abstrak, yang di sana itu terdapat berbagai nilai yang bisa diturunkan menjadi konkret. Nah, sebagai ilustrasi, ketika kita diminta untuk memfoto sebuah merek
produk makanan, kita tidak seharusnya terjebak hanya pada objek-objek dari produk makanan itu saja. Tetapi kita harus melampauinya. Kita perlu membaca sejarah merek tersebut. Kita perlu meriset perilaku konsumennya. Kita perlu memahami persoalan pemasarannya, merasakan produknya, bahkan menangkap aura dari merek tersebut. Dengan demikian, kita dapat mencapai pemecahan permasalahan dan penciptaan nilai yang lebih mendalam. Bagaimana saudara-saudari mahasiswa sampai sini? Apakah bisa dipahami materinya? Bisa, Bu. Bu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Mari kita lihat contoh nyata dari fotografi yang sejalan dengan esensi desain. Kita akan bedah kampanye parfum dari brand Burberry. Jika kita lihat kedua foto ini, tentu saja kita tidak bisa langsung menyimpulkan produk apa sih yang sedang dipromosikan oleh brand ini. Burberry sendiri adalah rumah mode berkelas ya, asal Inggris yang mendistribusikan pakaian, aksesoris mode, dan parfum. Pada foto pertama, bisa kita lihat terdapat pria yang berendam di tempat seperti lautan. Dan pada foto kedua, dapat kita lihat seorang pria yang sedang menunggangi kuda. Ternyata kedua foto ini mempromosikan produk terbaru Burberry pada saat itu, yaitu parfum untuk lelaki. Ini menunjukkan bahwa sebuah foto produk tidak melulu harus menampilkan produknya secara eksplisit. Parfum ini diberi nama Hero. Ini adalah parfum pertama yang dibuat oleh Riccardo Tisci sebagai Chief Creative Officer Burberry. Tisci sendiri mengambil pendekatan yang berani dan tidak lazim saat menciptakan parfum ini. Kan biasanya parfum lelaki itu akan selalu menonjolkan ide maskulinitas ya. Tetapi Riccardo Tisci ini mengambil pandangan yang berbeda, yaitu ia ingin memberikan penghormatan kepada pendiri rumah mode ini, yaitu Thomas Burberry itu sendiri. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Saya, Bu. Aman, Bu. Oke. Dalam pengambilan sebuah karya foto, kita jangan hanya memikirkan teknik semata ya, tetapi harus juga memperhatikan elemen-elemen di dalam fotonya juga. Cerita di balik kedua foto ini, pemilihan modelnya pun tidak sembarangan. Model pada foto ini adalah Adam Driver, seorang aktor terbaik yang telah memenangkan berbagai penghargaan. Melalui prestasinya, Driver dipilih karena ia mewujudkan semangat dari produk parfum ini. Dirinya merefleksikan kebebasan berekspresi dan keindahan kontradiksi. Dia terlihat kuat, powerful, atletis, tetapi di saat bersamaan, ia juga menampakkan kasih sayang dan kelembutan. Selain model, pemilihan kuda yang dijadikan sebagai ikon Burberry juga melalui proses berpikir yang dalam ya. Burberry memilih kuda karena hewan tersebut mencerminkan tidak hanya kuat, tetapi juga sangat romantis. Di samping itu, Burberry selalu menganut gagasan keseimbangan. Mereka ini percaya bahwa kekuatan itu tidak harus selalu merusak atau mencolok ya, tetapi bisa juga dengan cara halus.
Burberry percaya bahwa dengan pendekatan yang emosional, mereka dapat dengan mudah memberdayakan orang lain untuk mencapai hal-hal yang besar. Nah, penyatuan dua makhluk antara seorang lelaki dan seekor kuda ini itu bertujuan untuk menggambarkan makhluk mitos dari manusia setengah kuda. Pesan tersirat yang ingin disampaikan yaitu adanya kekuatan seorang pria yang terjun ke tempat yang tidak diketahui, ia dapat mengatasi perjuangan yang luar biasa dan berubah menjadi sesuatu yang baru. Namun sebenarnya itu adalah dirinya sendiri. Konsep yang dalam ini semata untuk memberikan penghormatan terhadap asal-usul dan pendiri dari merek Burberry. Penampakan dari botol parfum Hero ini, ia begitu kuat dan modern dengan bentuk sudutnya yang merupakan interpretasi abstrak dari kuku kuda dengan logo Burberry yang melengkung terukir di atasnya, serta terdapat monogram TB dari Thomas Burberry yang timbul dan mengacu pada pendiri merek tersebut. Aroma dari parfum ini sangat menyegarkan berkat kombinasi bahan-bahan di dalamnya, seperti essence dari jeruk bergamot, black pepper juniper, serta 3 cedarwood yang diambil dari Virginia, Atlas, dan Himalaya. Nah, ini adalah keseimbangan dari dualitas antara kekuatan dan kepekaan sambil memberikan rasa modernitas dan sangat mewakili keabadian Burberry itu sendiri. Melihat dari background story produk parfum yang sangat mendalam ini ya, menjadi hal wajar jika foto-foto produknya pun terkesan sangat kuat dan powerful, tetapi tetap terasa emosi kelembutan dan kehalusan di dalamnya. Begitu kira-kira contoh dari fotografi yang sejalan dengan esensi desain komunikasi visual. Baiklah, kita sudah membahas banyak hal mengenai desain dan peran fotografi di dalamnya, termasuk studi kasus yang menarik dari brand Burberry ya, yang mengeluarkan parfum dengan judul Hero. Nah, sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalian dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Maaf Ibu, permisi saya izin mau tanya Bu. Ya, silakan Dava. Gini Bu, tadi kan Ibu menjelaskan tentang pentingnya berpikir abstrak konseptual dalam fotografi DKV. Dan contohnya itu seperti yang tadi disebutkan itu adalah memahami aura dari sebuah brand gitu. Nah, bagaimana cara praktis kita sebagai mahasiswa DKV itu untuk bisa melatih kemampuan kita dalam menangkap aura ataupun menilai abstrak dari sebuah brand tersebut itu Bu? Apakah ada metode khususnya atau gimana ya Bu? Baik, terima kasih Dava untuk pertanyaannya ya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi untuk melatih kemampuan menangkap aura atau nilai abstrak dari sebuah brand itu memang kunci dalam fotografi DKV ya. Nah, ini ada beberapa metode praktis yang bisa teman-teman semua coba ya. Yang pertama itu kita bisa lakukan riset dulu ya, riset mendalam di luar sekedar hanya deskripsi produk ya. Jadi teman-teman semua jangan hanya cuma tahu produknya saja, tapi itu gali sejarah dari brand tersebut ya. Cari tahu siapa pendirinya, apa nilai-nilai yang mereka anut, dan bagaimana perjalanan sebuah brand tersebut hingga saat ini. Contohnya, jika kalian memotret kopi nih ya, jangan hanya melihat biji kopinya, tapi
cari tahu dulu filosofi di balik brand tersebut bagaimana ya. Apakah tentang keberlanjutan atau tentang komunitas petani atau passion dalam meracik rasa. Kemudian yang kedua itu kalian bisa amati bagaimana brand tersebut berkomunikasi secara visual di media lain gitu ya. Kalian bisa cermati iklan-iklan mereka sebelumnya. Kemudian bisa dicermati juga mengenai desain kemasannya atau bahkan interior dari toko fisiknya jika ada gitu. Jadi setiap elemen visual ini pasti membawa aura tertentu yang mereka ingin sampaikan. Ya, pelajari gaya visualnya, palet warnanya, emosi yang ingin mereka bangun gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kalian bisa berinteraksi langsung dengan produk atau layanan jasa tersebut. Jadi kalian bisa rasakan pengalaman menjadi konsumennya gitu ya. Teman-teman kalau produknya makanan itu bisa kalian cicipi rasanya, perhatikan teksturnya, bagaimana rasa makanannya gitu. Jika produknya fashion itu bisa coba kenakan, rasakan bahannya, bagaimana perasaan kalian saat memakainya gitu ya. Nah, pengalaman sensorik ini itu bisa memicu ide-ide visual yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, latih juga kemampuan observasi dan empati ya. Sering-sering kalian melihat dan menganalisis foto-foto iklan lain. Bukan hanya di bidang yang sama tapi juga bisa lintas bidang gitu ya. Coba pahami apa yang membuat foto itu berbicara ya. Latih empati kalian untuk membayangkan diri sebagai target konsumen gitu. Apa yang ingin mereka rasakan saat melihat produk ini gitu. Emosi apa yang ingin kalian bangkitkan. Dengan terus melatih beberapa hal ini ya, perlahan-lahan itu kalian akan terbiasa mengidentifikasi dan menerjemahkan nilai-nilai abstrak menjadi representasi visual yang kuat gitu ya. Intinya pokoknya kalian harus rajin-rajin mempraktikkan dan kepekaannya harus diasah gitu. Kurang lebih begitu ya cara kita melatih menangkap aura dari sebuah brand. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa menjawab, Dava? Ya, bisa dipahami, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih, Dava. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, giliran saya yang akan bertanya kepada kalian ya. Nah, gini. Mengacu pada diskusi kita sebelumnya tentang kasus Burberry Hero ya, yang dimana brand tersebut tidak menampilkan produk parfumnya secara eksplisit ya. Nah, menurut pendapat kalian ya, mengapa desainer Burberry itu memutuskan untuk menggunakan pendekatan visual yang tidak langsung ini? Dan apa risiko serta keuntungan dari strategi seperti itu dalam konteks DKV? Nah, silakan saudara-saudari mahasiswa berbagi pandangan. Ibu, saya boleh izin jawab gak? Silakan, Anet. Oke. Menurut saya sendiri tuh desainer Burberry pakai pendekatan visual yang nggak langsung, karena mereka tuh pengen membangun narasi sama storytelling yang lebih kuat secara emosional juga daripada cuma menjual produk secara fisik. Nah, ini tuh ada keuntungannya. Keuntungan dari kampanye ini tuh jadi terasa lebih artistik, berkelas, terus bisa menciptakan asosiasi yang lebih dalam antara si brand dan dengan nilai-nilai kayak kekuatan, kebebasan, dan mitologi. Ini juga bisa jadi salah satu cara buat narik konsumen yang pengen nyari lebih dari sekadar parfum doang, tapi juga identitas atau gaya hidup itu, Ibu. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya, Anet. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya boleh menambahkan? Ya, silakan, Iwa. Mungkin menurut saya risikonya mungkin pada pandangan pertama orang ya, mungkin tidak secara langsung tahu nih apa yang diiklankan, jadi butuh waktu lagi nih atau konteks tambahan bagi orang ataupun audiens untuk memahami pesannya. Nah, ini tuh bisa berdampak kurang efektif juga jika tujuannya adalah penjualan produk secara instan ataupun langsung. Namun untuk brand yang sekelas ini ya udah punya reputasi kuat, mungkin mereka bisa mengambil risiko ini demi mengembangkan ataupun membangun citranya lebih panjang lagi atau lebih kokoh gitu. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Iwa ya.
Jawaban dari Iwa dan Anet itu sudah sangat tepat sekali ya, jawabannya sangat komprehensif. Kalian sudah menangkap esensi mengapa sebuah brand besar sekelas Burberry itu ya berani mengambil pendekatan yang lebih abstrak dan konseptual ya. Mereka memang berinvestasi pada pencitraan dan koneksi emosional jangka panjang. Jadi, risiko itu memang ada, tetapi perhitungan keuntungan citra brand itu jauh lebih besar bagi mereka. Ya, bagus sekali pemahamannya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya seputar perkuliahan kita hari ini? Atau sudah cukup? Udah cukup loh, Bu. Ya, sudah cukup ya. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya asumsikan teman-teman semua sudah paham ya. Maka sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Penting untuk diingat, karya foto-foto tadi hanyalah sebatas referensi dan bukan dijadikan acuan nilai-nilai yang mutlak ya. Jika kita terlalu terpaku akan contoh yang diberikan dan ternyata kondisinya berbeda, maka contoh-contoh tersebut menjadi tidak berguna. Contoh-contoh konkret akan berpeluang membuat pikiran dan kreativitas kita menjadi terpenjara. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman mahasiswa ketika menghasilkan karya foto harus memiliki konsep dan ide sehingga dapat menciptakan nilai dalam karyanya. Sudah sewajarnya kita sebagai desainer itu sebelum membuat karya harus selalu melakukan riset secara mendalam dan mengerti serta memahami permasalahannya. Nah, untuk mengasah kemampuan ini, saya akan memberikan tugas kelompok untuk kalian semua. Tugasnya adalah merancang konsep fotografi promosi untuk sebuah produk. Dalam konsep ini, sertakan juga yang pertama, yaitu deskripsi produk dan target konsumennya. Yang kedua, ide utama visual yang akan kalian gunakan. Yang ketiga, riset singkat yang mencakup nilai, makna, dan simbol yang ingin kalian sampaikan. Dan yang terakhir, sertakan juga mood board atau sketsa awal visualnya. Nah, untuk detail lebih lanjut mengenai tugas ini, akan saya unggah di platform e-learning kita ya. Pastikan teman-teman mahasiswa membaca instruksinya dengan teliti. Ya, bagaimana saudara-saudari mahasiswa? Ada yang ingin ditanyakan seputar tugasnya? Tidak, Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Ya, baik kalau begitu tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Selamat mengerjakan tugas ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Baiklah teman-teman desainer, kita sudah sampai di penghujung sesi ini. Ingatlah, fotografi itu jauh lebih dari sekedar mengklik tombol shutter. Ia adalah medium yang powerful untuk bercerita, memecahkan masalah, dan menciptakan nilai yang abadi. Saya selalu percaya, mata kita memang melihat, tapi pikiran kita lah yang mendesain. Jadi, teruslah berkreasi tanpa batas, jangan pernah lelah bertanya, dan gali terus makna di balik setiap objek yang kalian bidik. Saya sungguh tidak sabar melihat karya-karya inovatif yang akan kalian lahirkan di masa depan. Ya, akhir kata, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi aktif kalian hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan mari terus berkarya dengan visi yang lebih tajam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.